kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu Internet of Things atau Internet untuk segala hal. Revolusi industri pertama dimulai dengan penerapan tenaga uap ke dalam proses produksi pada akhir abad ke-18. Revolusi ini segera diikuti oleh revolusi kedua dengan diperkenalkannya listrik yang pada gilirannya mengarah pada pembagian kerja pada awal abad ke-20. Selama awal tahun 1970-an, era industri baru, yaitu revolusi industri ketiga, telah dimulai dengan integrasi teknologi informasi ke dalam proses operasional. Karena mesin telah mengambil alih tidak hanya sebagian besar pekerja tenaga kerja, tetapi juga sebagian dari tenaga otak. Dalam beberapa tahun terakhir, tahap industri baru telah dimulai karena industri berkembang lebih cepat dengan kemajuan luar biasa dalam teknologi internet, komputer, dan perangkat lunak. Industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh partisi Jerman selama acara Hannover Fair pada tahun 2011. Perkembangan yang diperkenalkan oleh Industri 4.0 telah dipublikasi dalam sebuah laporan oleh kelompok kerja pada tahun 2013 menurut Kagerman et 2011. Filosofi ini di balik Industri 4.0 ada dua yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, mengubah perangkat manufaktur saat ini dengan sepenuhnya otomatis. Dan yang kedua, untuk meminimalkan interaksi dan kontrol manusia untuk mendapatkan keuntungan dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif. Beberapa negara telah memulai upaya serupa di industri mereka. Sistem cerdas seperti masyarakat 5.0 disarankan oleh pemerintah Jepang yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi cerdas ke dalam industri masyarakat untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Tiongkok menetapkan inisiatif strategi Made in China 2025 yang bertujuan untuk mencapai kemandirian untuk komponen-komponen utama dalam industri teknologi tinggi terpilih, termasuk kendaraan energi baru, robotika industri, dan semikonduktor. Konsep Industri 4.0 didasarkan pada munculnya teknologi digital baru sebagai konsekuensi dari peningkatan teknologi terkini. Setiap perangkat menjadi pintar seiring berjalannya waktu dengan integrasi internal. Internet menyediakan komunikasi instan di antara perangkat pintar. Ini tanpa kendali dan interaksi manusia. Ketika perangkat pintar berkomunikasi satu sama lain, transaksi menghasilkan sejumlah besar data yang perlu disimpan dan diproses. Industri 4.0 mencakup teknologi dari berbagai disiplin ilmu dan memanfaatkan big data, kecerdasan buatan, sistem siberfisik, pabrik pintar, integrasi sistem, sensor, simulasi, robot, printer, komputer awan, keamanan siber, simulasi, dan IoT secara ekstensif. IoT adalah istilah teknologi yang menyediakan koneksi di antara banyak perangkat, kapan saja dan di mana saja. Menurut definisi European Commission Information Social, IoT didefinisikan sebagai benda yang memiliki identitas dan kepribadian virtual yang beroperasi di ruangan pintar menggunakan antarmuka cerdas untuk menghubungkan dan berkomunikasi dengan konteks sosial, lingkungan, dan pengguna. Menurut definisi IoT adalah jaringan perangkat yang terhubung secara digital untuk berkomunikasi satu sama lain dan memfasilitasi perencanaan, kontrol, kolaborasi, proses rantai pasok di antara mitra-mitra rantai pasok. IoT merupakan salah satu teknologi yang paling cepat berkembang terkait dengan konsep Industri 4.0. Diperkirakan nilai IoT akan mencapai antara 4 triliun sampai 11 triliun secara global pada tahun 2025. IoT mampu mengumpulkan informasi melalui teknologi deteksi tantangan Internet of Things
Perusahaan dihadapkan dengan tantangan baru dalam struktur organisasi mereka dengan integrasi proses IoT. Menginstal teknologi baru ke dalam sistem berbasis IoT yang berfungsi penuh memerlukan investasi supaya dan waktu yang cukup besar. Setiap penundaan praktik selama proses integrasi teknologi baru ke dalam ini produksi dapat mengakibatkan sistem jaringan yang heterogen termasuk koneksi pada tabel dan nirkabel. Lebih jauh lagi, sistem jaringan baru menghubungkan sebagai perangkat pintar dengan menggunakan berbagai aplikasi. Sensor berorientasi peristiwa dan tampilan realitas bertambah tersebut meningkatkan kompleksitas sistem dan mengungkapkan tantangan tambahan dalam pengelolaan jaringan. Jumlah perangkat fisik yang saling terhubung akan secara signifikan meningkatkan kompleksitas sistem dan perangkat ini akan terus berinteraksi satu sama lain. Sistem produksi cerdas akan memperoleh, memahami, dan mengubah data yang dihasilkan mesin menjadi sepotong informasi yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Menyimpan dan menganalisis big data merupakan tantangan besar. Meskipun data menciptakan peluang bisnis yang berharga dalam hal memberikan keunggulan kompetitif, selain itu menganalisis big data di lingkungan IoT memerlukan berbagai jenis struktur, proses, dan teknologi. Perusahaan harus memungkinkan perubahan mendasar dalam sistem produksi dan membuat semua menyesuai yang diperlukan. Teknologi khusus seperti analitik big data, misalnya metode untuk mengumpulkan dan menganalisis sejumlah besar data untuk memecahkan masalah dunia nyata. Dan komputasi awan dapat membantu perusahaan untuk mengekstrak informasi yang relevan dari big data. Monostory 2016 menyatakan bahwa keamanan merupakan masalah penting yang terkait dengan teknologi IoT. Sistem keamanan harus dianggap sebagai proses independen dan sistem produksi cerdas. Sensor nirkabel dan perangkat RFID dapat menyebabkan masalah bagi sistem keamanan. Misalnya, sistem produksi yang rentan dapat menjadi sasaran serangan siber oleh peretas. Banyak perusahaan tidak menyadari ancaman keamanan terhadap sistem produksi cerdas mereka. Kerugian ekonomi produksi merupakan kemungkinan hasil dari serangan siber ini. Kerusakan pada infrastruktur fisik, peralatan dan lingkungan, akses tidak sah, modifikasi dan pemalsuan data. Keamanan siber perlu mendapat perhatian lebih untuk mengurangi kerentanan terhadap spionase. Meskipun perangkat jaringan nirkabel, misalnya sensor RFID dan lain-lain dapat menyebabkan sistem produksi rentan, berbagai perangkat keamanan memberikan perlindungan tambahan pada sistem tertanam teknologi nirkabel ini. Kemajuan teknologi yang terus berkembang dalam sistem keamanan mengurangi jumlah potensi serangan siber terhadap teknologi IoT dengan teknologi jaringan nirkabel yang sangat aman. Keamanan siber bertujuan untuk mengubah perilaku yang diinginkan dari jaringan ini atau perangkat yang terhubung untuk melindungi dari intervensi jahat. Dengan demikian, semua perangkat pintar terhubung dengan integrasi sistem cloud yang aman. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang perubahan model bisnis dan proses produksi. Sistem produksi tradisional menjadi kurang efisiensi dengan perkembangan teknologi baru, menyatakan bahwa harapan pelanggan tidak lagi terpenuhi oleh sistem produksi tradisional dalam waktu singkat. Namun, lot memungkinkan kontrol yang lebih baik atas sistem produksi pintar dengan mengirim dan menganalisis big data. Lot menyediakan akses dan kontrol jarak jauh atas sistem produksi dari seluruh dunia. Perusahaan dapat dengan mudah memperoleh data yang diperlukan terkait dengan proses produksi dengan penggunaan sensor dan perangkat nirkabel yang luas. Big data ditransfer ke komputer super untuk dianalisis untuk dipotensi.
peningkatan produk GRG 2017, model simulasi digital misalnya augmented reality menganalisis data yang dikumpulkan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk. Kesimpulannya, produktivitas sistem manufaktur menginginkan ketika waktu siklus dan jumlah catatan berkurang. Plot memberikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan mengurangi waktu siklus. Khususnya, efisiensi sumber daya merupakan masalah utama bagi rantai pasok pangan karena salah urusan sumber daya seperti kehilangan dan pemborosan pangan. Jakfa dan Rahmifid 2017. Yang kedua ada dampak Internet of Things terhadap manajemen rantai pasok. Lingkungan yang sangat kompetitif saat ini mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan teknologi terkait industri 4.0 ke dalam manajemen rantai pasok mereka. Struktur rantai pasok perlu didefinisikan ulang dengan perubahan radikal. Ini merupakan perairan DKK 2018 Industri 4.0, memungkinkan rantai pasok yang terorganisasi sendiri dengan menerapkan LOT. Memulai teknologi terkait Industri 4.0, manajemen rantai pasok berevolusi menjadi manajemen rantai pasok cerdas atau SCM 4.0. LOT mendesain ulang struktur rantai pasok dan hubungan antara pemasok, produsen, dan pelanggan. Struktur rantai pasok baru menjadi lebih transparan, fleksibel, dan berorientasi pada pelanggan. Dunkek DKK 2018 menyatakan bahwa teknologi berkait LOT berdampak positif pada kinerja rantai pasok dan membantu mitra rantai pasok untuk mengatasi tantangan nyata seperti permintaan tidak pasti dan waktu tunggu. LOT memberikan banyak keuntungan bagi mitra rantai pasok seperti peningkatan visibilitas, peningkatan kolaborasi antara mitra rantai pasok, kelincahan dan kemampuan beradaptasi tambahan, serta pengurangan risiko rantai pasok. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.